Nah, sebelum kita mencintai, nah dipertimbangkan dulu. Kalau sudah cinta, kada mempan lagi nasihat, kada mempan lagi itibar dari orang. Sabda Nabi yang maknanya balaghah itu, an-nasu ka asnanil musti. Ujar Nabi, manusia itu seperti gigi-gigi sisir, seperti suroi, rata sama. Nah, artinya dengan sabda ini Nabi menjelaskan bahwa manusia itu dipandang dari satu sisi, semuaan sama, dari anak Adam. Nah, dipandang dari satu sisi, manusia ini banyak, bisa dipandang berbagai macam sisi. Di satu sisi manusia itu sama, seperti sisir. Namunnya tinggi handap, kada mau jadi sisir, mesti rata. Nah, manusia itu demikian. Dari satu sisi manusia itu seperti sisir, sama, artinya semuaan dari Adam, dan Adam dibuat dari tanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Almar'u katsirun bi akhihi. Kemudian lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, almar'u katsirun bi akhihi. Seseorang itu menjadi banyak dengan saudaranya. Makin banyak kita kawan, makin banyak kita jadinya. Nah, kalau orang itu kada bakawan, jadi sedikit. Nah, dengan adanya saudara, maka orang itu akan menjadi banyak, akan menjadi banyak. Almar'u katsirun bi akhihi. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fi suhbati man la yara laka minal haqqi mithla ma yara li nafsih. Tidak baik berkawan orang yang tidak melihat bagi engkau daripada hak seperti yang dia lihat bagi dirinya. Nah, kita kada baik berkawan orang itu hanya menuntut agar kita ini menunaikan haknya, tapi nya sendiri kada menunaikan hak kita yang ada pada dirinya. Kan mestinya kita bakawan ini haknya bantu membantu, tolong menolong, sayang menyayangi, hormati menghormati, itu mestinya hak. Ada kawan kita ini kada, inya aja nah hendak kita tolong, inya aja hendak kita hormati, inya aja nah hendak minta perhatian. Sedangkan kita kada ditolongnya, kita kada diperhatikannya. Nah, kada baik dulu lah kawan orang itu. Hendak inya aja nang dibiriskan haknya, sementara hak kita dilingahkannya. Nah, la khaira fi suhbati man la yara laka minal haqqi mithla ma yara li nafsihi. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul mal ainun sahirah li ainin naimah. Paling baik harta yang dimiliki seseorang adalah mata yang jaga, mata yang selalu bangun untuk mata yang tidur. Itu artinya secara lafaz. Sebaik-baik harta, mata yang jaga untuk mata yang tidur. Nah, lalu para ulama memaham hadis ini, sebaik-baik harta itu adalah sumur. Sumur itu walaupun kita ampun jadi guring, tetap dia akan mengalirkan sumbernya. Itu kan kita guring, tapi sumur tetap punya mengalirkan sumbernya. Walaupun kada kita urus, walaupun kada kita jaga, walaupun kita lingah, tetap dia mengeluarkan sumber airnya. Nah, semacam makna hadis itu. Ada lagi yang mengatakan makna hadis itu sebaik-baik harta yang telah diwakafkan. Sebaik-baik harta yang sudah disadakah jariyahkan.
Walaupun kita sudah mati, tapi dia akan terus mengalirkan pahala kepada kita. Dalam kubur kita sudah kada kau beramal apa-apa lagi, tapi karena kita ada mewakafkan harta, mensedekahkan harta, harta itu dimanfaatkan orang untuk kebaikan, nah maka pahalanya selalu dapat kita nikmati di dalam kubur itu. Nah, jadi kita banyak punya harta. Yang paling baik mana harta kita? Harta yang sudah kita sedekahkan, harta yang sudah dijariahkan, diwakafkan. Itulah harta kita yang paling baik. Karena kita sudah mati, dia akan terus memberikan kenikmatan pahala kepada kita. Kemudian sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang melambatkan dengan dia oleh amalnya, tidaklah mensegerakan dengannya oleh keturunannya. Barang siapa yang melambatkan dengan itu orang oleh amalnya, tidaklah mensegerakan dengan dia oleh keturunannya. Artinya orang ini punya keturunan baik, punya keturunan yang saleh, tetapi dia kada beramal. Maka sayang, keturunan yang baik ini kada bisa menyegerakan. Nah, tapi kalau orang itu punya keturunan bagus, ditambah dia beramal, nah keturunan itu akan mendukung dia untuk lebih cepat lagi amalnya itu. Nah, sama orang diisi mobil, kendaraannya bagus kendaraannya cepat, tapi gak jadi pakainya, gak nyari tempat gak nyari tempat. Ada orang kendaraannya kada bagus, mau berjalan, tapi dipakainya, jalaninya. Nah itulah keturunan yang bagus nih. Kalau keturunan bagus nih kita gunakan untuk beramal, jauh lebih cepat daripada orang yang keturunan kada bagus, karena didukung oleh keturunannya itu. Kalau orang keturunan bagus tapi kada diamalkannya, sama orang punya kendaraan kuda yang sangat cepat tapi kada ditunggangnya kudanya. Anak saya punya diisi unta lambat jalannya, tapi ditunggangnya untanya lalu jalan, walaupun gamat tapi sampai juga akhirnya. Nah, jadi keturunan yang bagus itu kalau dimanfaatkan oleh orangnya, maka akan mempercepat sampainya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Mencintai engkau akan sesuatu membuat itu cinta sesuatu tadi buta dan tuli. Kalau orang sudah mencintai sesuatu, dia akan kadang mendengar lagi bisikan-bisikan. Dia kadang akan melihat lagi ibarat-ibarat i'tibar, karena hatinya sudah mencintai sesuatu. Nah, jadi artinya perlu menjaga hati dalam hal mencintai sesuatu. Nah, karena cinta itu min af'alil qulub. Nah, cinta itu perbuatan hati. Kalau sudah kita terlanjur mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, sudah masuk kita kepada cinta itu, tentu kita kada akan mempan lagi nasihat siapapun atau i'tibar yang kita pandang dari siapapun, karena sudah terlanjur cinta itu dikerjakan oleh hati manusia. Nah, jadi sebelum kita mencintai sesuatu, baik itu amalan, baik itu pekerjaan, baik itu ilmu, baik itu apapun, nah, sebelum mencintai, diperiksa dulu, karena sudah cinta kada bisa diurus lagi manusia. Kalau orang sudah mencintai sesuatu, 1000 nasihat kada akan mempan lagi. Kenapa? Karena cinta itu membuat orang tuli, membuat orang buta. Nah, kita bisa ma'tibar, kita bisa menjaga, menerima nasihat kalau kita masih dalam waktu belum mencintai.
Nah, kalau sudah kita mencintai, kada akan bisa lagi diberi nasihat, kada akan bisa lagi diberi pandangan apapun. Nah, jadi hati-hati dalam hal meletakkan cinta itu, baik mencintai pekerjaan, baik mencintai suatu ilmu, baik mencintai suatu ajaran, baik mencintai seseorang. Nah, sebelum kita mencintai, nah dipertimbangkan dulu. Kalau sudah cinta, kada mempan lagi nasihat, kada mempan lagi itibar dari orang.